Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Hizbullah. Saya bersekolah di pesantren Tinggi Al-Islam. Sekarang semester 3. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Syahgali, asal Bekasi Pondok Gede. Saya santri atau mahasiswa di Al-Islam ya, yang dipimpin oleh Dr. Ahmad Zain An-Najah. Mengenai berita penangkapan Dr. Zain An-Najah, kami kaget karena yang kami tangkap beliau disebut teroris oleh sebagian kelompok yang menurut kami tuduhan tersebut jauh dari keseharian beliau yang kita saksikan secara langsung. Tanggapan Ana berita penangkapan Ustadz Zain, yakni Ana pertama kaget karena ketika mendengar beliau ditangkap oleh aparat itu, pandangan Ana terhadap beliau orangnya baik. Jadi Ana masih kurang percaya kalau misalkan Ustadz Zain itu ya bisa ditangkap dengan kasus terorisme. Karena beliau itu orangnya baik, akhlaknya masya Allah, ya kan, nggak pernah kasar sama santrinya ataupun mengajarkan yang kasar-kasar ataupun pelajaran-pelajaran yang nggak baik, apalagi terorisme. Akhlak Dr. Zain An-Najah, beliau adalah seorang yang baik. Beliau juga ramah kepada siapapun, dekat kepada santri. Di sela-sela mengajar juga mengajarkan akhlak yang baik. Kemudian beliau ramah kepada santri, tegur sapa, kemudian mengajarkan hal-hal yang baik berkenaan dengan akhlak. Kita diajar sopan. Beliau juga orang yang humoris dan sayang kepada santri-santrinya. Akhlak beliau selama berinteraksi dengan santri itu masya Allah, sebagaimana yang kita ketahui bareng-bareng ya, akhlak-akhlak para ulama terdahulu ya. Dan beliau pun memiliki akhlak seperti ulama-ulama yang lainnya. Beliau nggak pernah sedikit pun ya kan mengajarkan yang buruk-buruk kepada santrinya. Bahkan beliau itu ketika berpapasan dengan santrinya, bertemu, selalu memberikan senyuman, ya senyuman yang mungkin yang kita rasakan itu, para santri merasakan itu yang ikhlas gitu ya. Ketika bertemu, beliau selalu menanyakan kabar. Ketika bertemu, beliau selalu menanyakan siapa nama antum. Beliau itu pengen tahu siapa nama santrinya. Beliau pengen deket sama santri-santrinya. Ya, jadi akhlak beliau itu bersama para santri-santrinya itu, masya Allah, ya baik, nggak pernah berkata-kata kasar, nggak pernah kasar sama santrinya, nggak pernah menghukum. Ya, mungkin kalau beliau pernah menghukum itu menghukum untuk ini ya, pelajaran. Karena kalau kita dikasih hafalan, kita nggak nyetor ke beliau. Ya, maka beliau itu ngasih hukuman ke santrinya, itu pun menghukumnya itu dengan bercanda. Jadi nggak pernah setiap bertemu beliau itu ada sifat-sifat kasar dari diri beliau. Dr. Zain An-Najah dalam kajian-kajiannya banyak membahas tentang fikih ataupun muamalah ya, karena beliau spesialis di bidang itu. Saya rasa tidak ada hal-hal yang janggal atau hal-hal yang berkenaan dengan bau-bau teroris yang disampaikan kepada kita selaku murid-muridnya. Untuk itu mungkin tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh pihak lain yang saya rasa salah atau kurang tepat, karena beliau Dr. Ahmad Zain An-Najah sama sekali tidak pernah mengajarkan kekerasan atau terorisme dan lain-lain sebagainya. Pelajaran atau materi yang beliau sampaikan ketika pelajaran itu, mungkin yang Ana tahu ya, Ana sebagai muridnya itu, beliau itu pakar
fikih. Jadi ya yang beliau sampaikan kepada kita semua ya hanya fikih, fikih muamalah, fikih ibadah, fikih jenazah. Kita diajarkan itu untuk kepentingan-kepentingan agama seperti yaitu anak muamalah pada orang lain, mengurus jenazah, kemudian fikih-fikih di fikih-fikih sholat yang lainnya. Nggak pernah lebih dari itu, apalagi mengajarkan terorisme itu kan. Itu jauh dari sifat beliau. Harapan kami selaku murid-murid beliau untuk pihak berwajib agar cepat diselesaikan masalahnya, cepat dibebaskan ustadz-ustadz kami, karena mereka tidak pernah mengajarkan atau tidak pernah memberikan doktrin tentang hal-hal yang dituduhkan kepada mereka. Kemudian juga kepada kaum muslimin sekalian untuk menyelipkan doa di antara sholat atau doa di waktu-waktu mustajab untuk ulama-ulama kita agar senantiasa diberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Tanggapannya ya, semoga para kaum muslimin di luar sana, para masyarakat yang kenal beliau, yang mengetahui siapa beliau, mohon bantuannya untuk selalu mendoakan, selalu membantu dengan kemampuan yang masing-masing ya, dengan doa, kemudian dengan sosial media. Harapannya juga untuk masyarakat Indonesia itu untuk membantu ya, untuk mendoakan Ustadz Zain. Dia nggak cuma Ustadz Zain, para ulama, para ustadz-ustadz kita yang ditangkap semuanya, bantuannya untuk doa agar semoga Allah berikan kemudahan untuk masalah-masalah beliau, Allah berikan kebebasan kepada Ustadz Zain dan ustadz yang lainnya untuk terlepas dari fitnah ini, yakni fitnah terorisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Berbicara tentang Ustadz Dr. Ahmad Zain An-Najah, kami sangat terkejut mendengar berita tentang penangkapan beliau. Kira-kira sepekan yang lalu, tanggal 16 November tepatnya, pagi-pagi jamaah Masjid Nurul Iman dan Masjid Al-Muhajirin saling berbagi informasi tentang berita tersebut dan ingin mengkonfirmasi apakah berita itu benar dan apa tuduhannya. Nah, belakangan diketahui bahwa ternyata beliau ditangkap dalam hal dipersangkakan oleh Densus 88 terlibat dalam tindakan terorisme. Tentu ini buat kami yang lama berinteraksi dengan Ustadz Ahmad Zain An-Najah sangat mengejutkan, karena tidak ada sedikit pun indikasi bahwa beliau berkaitan atau berurusan atau ada pun pemikiran yang berkaitan dengan tindakan terorisme. Kenapa saya katakan demikian? Di masjid kami, di kompleks Pondok Mekarsari Permai ini, kita mempunyai 2 masjid ya, 3, 1 tapi yang rutin ya mengundang beliau sejak tahun 2013 ya, sejak tahun 2013 Masjid Al-Muhajirin dan Masjid Nurul Iman mengundang Ustadz Ahmad Zain An-Najah sebagai pembicara dalam kajian ba'da subuh sekali sebulan, dan itu dilakukan bergantian di antara Masjid Muhajirin dan Nurul Iman. Artinya kami jamaah sudah berinteraksi dengan beliau 8 tahun lebih ya, kurang lebih 8 tahun, dan selama berinteraksi itu semua jamaah ya, hasil pembicaraan dengan beberapa jamaah yang lain, tidak ada satupun indikasi bahwa beliau punya pemikiran seperti yang dituduhkan. Oleh karena itu maka pantas kami sangat terkejut dan tidak percaya kalau itu dituduhkan kepada Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Tentu bukan kita tidak serta-merta ya, karena selain beliau berceramah, kita juga sering berdiskusi sudah ceramah beliau di
di masjid ya setelah ceramah ba'da subuh itu. Dan materi yang dibahas ya di Masjid Al-Muhajirin, Ustadz Ahmad Zain An-Najah kita minta untuk membahas tentang fatwa-fatwa MUI ya. Karena beliau salah seorang dari anggota Komisi Fatwa MUI. Jadi fatwa-fatwa MUI itu dibahas, dan alhamdulillah beliau sangat senang karena justru jarang sekali masjid yang membahas tentang fatwa-fatwa MUI. Kemudian juga beliau kita minta ya di kedua masjid ini untuk membahas tentang fikih kontemporer, karena memang bidang beliau adalah bidang fikih ahli syariah. Oleh karena itu kita tahu orang-orang ahli fikih, orang ahli syariah itu sangat toleran terhadap perbedaan ya, dan terbiasa untuk mengambil kesimpulan dengan mengacu ke beberapa pendapat. Oleh karena itu bukan konteks terorisme yang lebih ke arah satu satu hal saja, satu pemikiran saja. Nah, baik dengan ceramah-ceramahnya maupun dengan pembicaraan tatap muka itu tidak ada indikasi bahwa ada pemikiran seperti itu, dan itu bukan sejarah pendek 8 tahun. Tidak heran kalau kemudian jamaah bertanya-tanya dan terkejut dan tidak percaya kalau beliau dikaitkan dengan terorisme. Selain membahas tentang fatwa MUI, Ustadz An-Najah juga membahas buku-buku yang ditulis oleh beliau sendiri. Beliau termasuk produktif untuk menulis buku-buku. Misalnya Jalan Menuju Surga. Terakhir di Nurul Iman membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu wawasan jamaah sangat diperluas dengan bahasan-bahasan beliau. Oleh karena itu kami sebagai jamaah pengajian beliau sangat mengharapkan bahwa segera diproses dengan seadil-adilnya, dan kita mengharapkan tentu bahwa tuduhan ini tidak benar dan tidak berdasar, dan sangat mengharapkan beliau bisa secepatnya dibebaskan sehingga kajian-kajian beliau yang sangat bermanfaat dan sangat baik itu bisa dilanjutkan seperti biasa. Demikian, semoga Ustadz An-Najah dan keluarga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.